Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Parhiban akan membahas mengenai histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nah, di sini pertama ada histogram. Kita harus tahu dulu histogram itu apa. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah untuk membuat histogram atau data berkelompok. Yang pertama adalah kita harus menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita harus sudah pastikan bahwa datanya sudah dalam tabel distribusi frekuensi. Gimana kalau datanya masih dalam raw atau data mentah? Nah, kita harus ubah terlebih dahulu. Gimana cara ngubahnya? Itu udah dibahas sama kelompok kemarin. Kemarin juga kita udah latihan soal. Nah, langkah kedua kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atas. Di sini cara menentukan tepi bawah itu adalah batas bawah, ini batas bawahnya 30 dikurangi dikurangi 0,5 jadi 39. Kemudian ini batas atasnya adalah 39. Kita harus mencari tepi atasnya yaitu batas atas ditambah 0,5 atau 39,5. Nah, kita harus ituin semuanya di masing-masing kelas. Di sini ada berapa kelas? 1 2 3 4 5 6, ada 6 kelas. Berarti kita harus mencari semua tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Interval 1 2 3 ya, gitu kelas. Nah, di sini alas perseginya untuk menunjukkan panjang kelas. Tadi di sini kita harus memasukkan tepi bawah dan tepi atas yaitu seperti ini. Dikurang 0,5, tepi atasnya ditambah 0,5. Seperti itu. Sedangkan untuk tingginya ini sumbu Y ini adalah untuk menunjukkan frekuensinya. Di setiap atas persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Bisa kalian lihat di sini frekuensinya 2, ininya juga 2. Frekuensinya 4. Di sini sumbu F-nya itu adalah 4 seterusnya di masing-masing kelas. Tadi ada berapa kelas? Ada 6 kelas. Nah, berikutnya adalah poligon. Siapa ya yang bahas poligon? Poligon distribusi frekuensi merupakan data grafis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi. Nah, grafik garis yang menghubungkan titik tengah. Sebenarnya poligon itu sama aja kayak histogram, tapi dalam poligon itu harus mencari titik tengah, titik-titik tengah di sini, titik tengah, terus dihubung-hubungkan menjadi garis yang menjadi satu, tapi nggak pakai batang-batang kayak begini. Langkah-langkah dalam membuat poligon mendistribusikan data frekuensi berkelompok. Nah, gimana langkah-langkah membuat poligon mendistribusikan data frekuensi berkelompok? Pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti tadi. Tentukanlah titik tengah. Nah, ini kita harus menentukan titik tengah masing-masing kelas. Kemudian menggambar sumbu horizontal dan vertikal. Untuk vertikal ini adalah untuk frekuensi, untuk menghubungkan titik-titik yang terdekat, di mana titik-titik tengah sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Absis itu X, ordinat itu Y. Nah, gimana cara mencari titik tengah? Di sini kan bisa dilihat bukan pakai titik batas bawah atau batas bawah atau batas atas, tapi menggunakan titik tengah. Gimana cara mencari titik tengahnya? Di sini kan nilainya ya. Nilainya batas bawahnya itu 30, batas atasnya 39. Kemudian tepi kelasnya ini adalah batas bawah dikurangi 0,5 jadi 29,5. Kemudian
Batas atas ini adalah 39 ditambah 0,5 jadi 39,5. Nah, gimana cara menentukan titik tengahnya? Gampang, ini tinggal dijumlah aja, titik, tepi kelasnya. Batas, tepi bawah ditambah tepi atas, kemudian dibagi 2, dapat hasilnya nih. Gitu aja, frekuensinya juga 2 sama kayak tadi, set. Ini juga sama 44,5 mana dari tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, hasilnya ini. Seperti itu dalam penyajian poligon dalam penyajian data dalam bentuk poligon. Nah, ini tabel data distribusi. Ini sebenarnya udah dijelaskan sama kelompok lain, tapi mungkin kita juga akan ngebahas ini cuman selewat doang. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi dan frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada 2 macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari digunakan tepi atas kelas, sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari akan tepi bawah. Jadi kesimpulannya adalah dalam membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu digunakan tepi atas kelas, sementara dalam distribusi frekuensi kumulatif lebih dari gunakan tepi bawah kelas. Gimana cara mencari tepi bawahnya? Gampang. Ini batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5. Kita contoh. Ini nilai misalkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat, kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu yang dipakai apa? Batas atas. Nah, batas atasnya tepi atas. Nah, tadi kan di sini batas atasnya 39, tapi atasnya ditambahin 0,5, frekuensi sama seperti itu terus. Nah, sebentar ada paket. Nah, yang menarik adalah di sini adalah frekuensi kumulatifnya. Gimana cara kita menentukan frekuensi kumulatif? Di sini kan dalam kumulatif kurang dari kita menggunakan batas atas. Nah, ada perbedaan dalam pencarian frekuensi kumulatif. Dilihat di sini ada 2, kita ambil 2. Di sini juga kan 2 ya sama. Nah, di sini itu adalah yang kelas kedua itu 4. Kita pakai jumlah awal ditambah jumlah sebenarnya. Jadi 2 ditambah 4, 6. Kemudian di kelas sebelahnya selanjutnya itu adalah ini kan 6. Kita masukin 6 di sini ditambah jumlah sebenarnya. Di sini kan 8 ya, kelas ketiga. Jadi 6 ditambah 8 14. Begitu seterusnya. Ini 14 ditambah 10, di sini 10 kan. Jadi berapa? 24 seterusnya. Berbanding terbalik dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini kan sudah kita tahu sebelumnya bahwa ini mengambil batas tepi bawah, Kemudian di sini itu dibalik. Ini 28 ditambah 2. Di sini. Iya ya. Sorry. Bentar. Nah, ini kan kita udah tahu nilainya. Ini tabel frekuensi kumulatifnya juga sebenarnya terbalik. Kita isinya dari bawah. Batas 80 ini kan kita menggunakan batas atas ya. Jadi 90,5 di sini tapi atasnya ditambah 0,5. Di sini kan 1. Nah, kita gitu aja terus 1 ditambah nilai sebenarnya, 1 tambah 5 6, 6 tambah 10 nilai sebenarnya 16, 16 tambah 8. Nah, gitu dibalik. Jadi nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan kurang dari atau give positif dan give lebih dari atau give negatif. Nah, give
adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Sebenarnya, OGIF, poligon distribusi frekuensi akumulatif, adalah berbentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi akumulatif. Ada dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF positif kurang dari OGIF yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dari tepi atas sebagai absis. Ini di sini tepi atasnya di sini ordinat atau sumbu Y-nya itu adalah untuk frekuensi, sedangkan OGIF negatif dibentuk menghubungkan titik-titik. Ya, dengan tepi bawah sebagai absis dan tepi frekuensi sebagai kumulatif lebih dari sebagai ordinat. Seperti itu. Coba kalian perhatikan perbedaannya. OGIF positif kurvanya selalu naik, sedangkan OGIF negatif kurvanya selalu turun. Kenapa? Karena OGIF positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sementara OGIF negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, berikutnya adalah contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada soal, di sini soalnya itu dalam bentuk raw ya. Nah, di sini kan yang ngebahas soal itu dua orang, jadi ada dua orang nih yang ngebahas. Yang pertama di sini kan soalnya dalam bentuk raw. Satu orang itu mengubah data raw ini menjadi tabel distributif. Kemudian, nah ini kalian ubah ini jadi ini. Gimana jelasin? Pertama kita harus sama sih kayak materi sebelumnya, dibuka aja PPT dari materi yang sebelumnya frekuensi. Ya, sebenarnya tabel distributif yang presentasi kemarin. Gimana cara menentukan batas bawah, batas atas, kemudian frekuensinya dicari. Nah, kemudian satu orang lagi ngejelasin gimana dari data ini misalkan ininya ubah jadi tepi, dari batas ini jadi tepi. Di sini dia masukkan kan. Gimana cara itu poligon? Kalian ituin apa sih titik tengahnya tadi kan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi setengah, jadilah poligon. Nah, OGIF ini misalkan OGIF-nya kita pakai distribusi frekuensi kurang dari. OGIF positif pakai kurang dari, di sini kurang darinya berapa? Yang paling kecil 56, kita lihat data nih. Berarti pakai yang paling besar ya. Seperti itu. Kemudian ininya juga 2 ditambah nilai sebenarnya 2 ditambah 3 gitu. Jadi 5 ditambah berapa nilai sebenarnya gitu. Kemudian dari sini tentukanlah titik-titiknya. Nah, seperti itu aja. Mohon maaf kalau kelamaan. Ini emang seperti itu sih.